Di video kali ini, aku mau mengajak kalian jalan-jalan ke Jepang nih cuy. Seperti yang kita tahu, di Jepang itu terkenal dengan pohon-pohonnya yang bermekaran dan bangunan-bangunannya yang indah. Tapi, tahukah kalian, di balik keindahannya, Jepang memiliki sisi gelap di belakangnya. Seperti kasus yang akan kita bahas kali ini, yaitu kasus Issei Sagawa, yang dikenal di media sosial dengan sebutan kanibal yang menjadi selebriti. Bagaimana kisah kasus dari Issei Sagawa ini? Mari sama-sama kita cari tahu cuy. Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April 1949 di kota Kobe, prefektur Hyogo. Ia lahir dari orang tua yang kaya raya, yang memiliki banyak pengaruh di kota Kobe. Ayahnya adalah seorang presiden di sebuah perusahaan air, dan kakeknya adalah seorang editor majalah besar. Sagawa lahir prematur dan dikabarkan ia lebih kecil daripada kepalan tangan ayahnya. Sagawa adalah seorang introvert dan ia memiliki masalah kesehatan mental. Jadi dia beralih ke bidang sastra. Kabarnya juga, Sagawa ini memiliki kelainan seksual. Ia pernah melakukan itu kepada anjing peliharaannya. Dan dia banyak menulis tentang kecenderungan kanibalismenya terhadap wanita di dalam jurnalnya. Dia pertama kali mulai menginginkan daging saat ia pertama kali melihat paha seorang pria. Menurutnya itu menggiurkan dan super duper enak cuy. Bahaya banget nih si Issei Sagawa. Sagawa kuliah dan lulus di Universitas Kwansei Gakuin dengan gelar Master Sastra Inggris pada usia 24 tahun. Sekarang kita masuk ke bagian kejahatan yang ia lakukan kepada seorang wanita. Saat kuliah, dia mengikuti seorang wanita Jerman jangkung di malam hari dan diam-diam masuk ke apartemennya saat wanita itu tertidur. Kemudian, ia mulai mengambil pisau dan mentopong bagian aset wanita itu. Issei melakukan itu karena keinginan kanibalismenya. Kemudian wanita itu terbangun dan melakukan perlawanan ke Issei Sagawa, sehingga Issei terjatuh ke lantai. Akibat kejadian itu, Issei Sagawa ditangkap dan didakwa melakukan pemerkosaan. Namun ayahnya membayar ganti rugi, sehingga Issei bebas pada saat itu. Sekarang kita beralih ke Perancis. Pada tahun 1977, Issei Sagawa mengambil pendidikan di Perancis untuk gelar PhD di sana. Ia juga menyatakan saat berada di sana, ia telah membawa pulang beberapa wanita malam ke apartemennya dan menodongkan dor-doran ke arah mereka. Tetapi ia tidak pernah bisa menarik pelatuknya dan membiarkan mereka bebas dari kematian mereka. Sekarang kita masuk ke bagian pembunuhan yang dilakukan oleh Issei Sagawa di Perancis. Pada tanggal 11 Juni 1981, Sagawa yang kini berusia 32 tahun mengundang teman sekelasnya yang bernama Rene Hartevel, seorang wanita Belanda, untuk makan malam di apartemennya. Sagawa beralasan tujuannya adalah untuk membantunya mengerjakan sebuah tugas kampus. Tetapi niat sebenarnya akan segera terbongkar. Sagawa adalah tipe orang yang merasa tidak percaya diri dan dia tidak menyukai penampilan atau kepribadiannya sendiri. Dia berusaha untuk mengubah itu dengan memikat Rene ke kediamannya dan melakukan aksinya serta akan melahirkannya. Karena dalam pikirannya yang sakit dan delusi, Sagawa mengira Rene indah dan sehat. Sagawa berpikir bahwa dengan melahirkannya, Sagawa akan mewarisi energinya dan menjadi indah dan sehat seperti Rene. Ketika Rene sudah tiba di apartemen Sagawa, dia duduk di meja dan mulai membaca puisi dengan posisi membelakangi Sagawa. Kemudian Sagawa memanfaatkan momen itu untuk mendor bagian lehernya Rene. Setelah melakukan itu, Sagawa syok dan pingsan. Ia terkejut karena sudah melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat kemudian, Sagawa terbangun dari pingsannya dan melihat apa yang telah ia lakukan kepada wanita itu. Sebentar lagi kalian akan mendengar hal yang sangat mengerikan dan gak manusiawi yang dilakukan oleh Sagawa. Setelah Sagawa terbangun dari pingsannya tadi, kemudian Sagawa melakukan tindakan yang gak masuk di akal kepada tubuhnya Rene.
Ia melakukan itu pada mayatnya, dan ia juga berusaha menghap tubuhnya, tapi giginya terlalu tumpul. Kemudian ia berlari ke toko dan membeli sebuah pisau daging. Setelah membeli pisau daging, kemudian Sagawa kembali ke apartemennya dan melanjutkan aksinya tadi. Ia memodifikasi bagian dadanya, wajah, dan beberapa bagian lainnya, dan ia masukkan ke dalam kulkas freezer agar tetap awet. Dan sisanya ia masukkan ke sebuah koper baju dan mencoba untuk membuangnya ke danau terdekat yang ada di sana. Setelah Sagawa membuang koper baju tadi di danau, singkat cerita, kemudian pihak berwenang di Perancis menemukan sebuah koper baju di sekitaran danau. Para pihak berwenang ini menemukan koper yang dibuang oleh Sagawa itu di danau terdekat dari apartemennya Sagawa. Setelah itu, Issei Sagawa ditangkap dan disidang. Sekarang kita masuk ke bagian persidangan kasus Issei Sagawa. Ayah Sagawa memberinya pengacara, dan setelah melakukan persidangan hukum selama 2 minggu, hakim Perancis memutuskan Sagawa secara hukum tidak waras atau memiliki masalah kesehatan mental. Kemudian Sagawa dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Perancis, namun beberapa saat kemudian dipindahkan lagi ke rumah sakit Matsuzawa di Tokyo, Jepang. Ia kembali ke kampung halamannya sendiri. Nah, yang menariknya adalah, jadi ada seorang penulis novel yang bernama Inuhiko Yomota yang berasal dari Jepang. Ia menulis buku berdasarkan kisah dari kasus Issei Sagawa ini. Buku yang ia tulis berjudul In the Fog. Di luar ekspektasi penulis, ternyata buku yang ia terbitkan berdasarkan kisah nyata dari kasus Issei Sagawa ini meledak dan banyak yang menyukai buku tersebut. Akibat banyak yang menyukai buku ini, Sagawa jadi dikenal banyak orang dan memperoleh status selebriti, dan orang-orang sangat menyukainya di Tokyo. Nah, setelah itu, tadi kan Sagawa di rumah sakit jiwa ya posisinya. Jadi, akibat kepopulerannya yang meledak, kemudian Sagawa diperiksa ulang di psikiater dan psikolog. Dan hasil dari pemeriksaan itu, Sagawa dinyatakan waras serta memiliki sifat tidak bermoral dan seksual yang menyimpang. Mengetahui hal itu, pihak Perancis merasa menyesal telah membatalkan penuntutan pada saat persidangan tentang kasus pembunuhan terhadap René Hartelfeld. Karena Sagawa sudah dikembalikan ke negara asalnya, jadi pihak Perancis ini udah nggak bisa lagi ngangkat kasus kejahatan Sagawa lagi. Karena kepopulerannya, Sagawa memutuskan untuk menulis buku, membintangi film eksploitasi, dan tampil di depan umum dengan menggunakan kepribadian barunya. Semua ini tiba-tiba berakhir ketika orang tuanya meninggal, dan Sagawa dilarang menghadiri pemakaman mereka. Karena sumber uangnya terputus, Sagawa hidup dari cek kesejahteraan, semacam asuransi hari tua. Sagawa kemudian beberapa kali pergi ke rumah sakit, karena kondisinya yang sudah sakit-sakitan dan usianya yang sudah menua. Dan pada 24 November 2022, Issei Sagawa yang berusia 73 tahun dinyatakan meninggal dunia. Kesimpulan dari kasus Issei Sagawa ini adalah Sagawa sangat tidak pantas mendapatkan ketenaran itu, dan René, si korban, sampai saat ini tidak pernah mendapatkan keadilan yang layak diterimanya. Mungkin itu aja untuk pembahasan dari kasus Issei Sagawa dengan ketenarannya. Dan seperti biasa, untuk link video aslinya atau bukti dokumenter tentang kasus ini, aku taruh di kolom komentar. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!